Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Dalam video kali ini kita akan latihan soal teman-teman, latihan soal tentang kompetensi manajerial untuk menghadapi tes P3K. Di mana soalnya nanti ketika tes itu ada 25 soal dan tiap soal itu ada 4 pilihan yang harus kita pilih dan nanti dalam 4 pilihan itu ada skor tertinggi ya, yaitu 4 skornya dan skor terendah yaitu 1. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan bahas dulu 10 soal untuk kompetensi manajerial khusus untuk P3K. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe, di like, dan di komen agar semakin berkembang lagi channelnya. Dan tonton terus video ini sampai akhir. Yuk kita langsung ke soalnya. Baik, kita langsung saja ke latihan soalnya ya. Ke nomor 1. Algi merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sekarang semua karyawan sudah tidak lagi bekerja di rumah karena telah melewati masa pandemi COVID-19. Tetapi menurut aturan, sebulan sekali semua pegawai harus melakukan tes swab. Agar semua pegawai di kantor Algi dapat mengikuti tes swab antigen COVID-19, maka sebagai panitia, kegiatan tersebut Algi akan... Nah, berarti di sini ya teman-teman, si Algi ini adalah seorang panitia nih ya. Nah, jadi apa yang Algi harus lakukan bila menjadi seorang panitia dalam kasus di atas gitu ya. Oke, kita bahas ke jawabannya. A. Menyelenggarakan tes pada jam istirahat, ini kurang tepat. B. Menyelenggarakan tes setelah jam kantor selesai, oke, bisa ya, keep dulu. C. Menyelenggarakan tes 2 sesi, bisa. D. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya tes dilaksanakan, kurang tepat. Nah, menurut teman-teman apa nih jawabannya ya? Kalau menurut saya antara B sama C. Nanti boleh teman-teman di pause dulu gitu ya videonya, biar nanti teman-teman kerjakan dulu sendiri dan kita bahas bersama-sama. Oke, kalau menurut saya ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa jawabannya yang C? Karena waktu akan lebih efektif dilaksanakan kalau misalkan diselenggarakan tes itu 2 kali atau 2 sesi. Jadi nanti tidak mengganggu operasional kerja perusahaan. Yang paling tepat adalah C. Ini poinnya 4 ya teman-teman. Ini 3 kalau menurut saya. Terus A ini 2 ya. Yang terakhir D itu 1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Anda sudah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. SOP tersebut merupakan panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah Anda terapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Hal yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini kita langsung ke jawabannya ya teman-teman. Ini A nih, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Ini kurang tepat. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Oke, bisa ya. C. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Ini juga kurang tepat kalau menurut saya ya. D. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, ini juga bisa, tapi yang paling sesuai dengan kasus di nomor 2 ini menurut saya yang B, teman-teman ya. Yang B. Dan ini poinnya 4 ya. Untuk yang ini 3. Itu, yang D 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Budi baru saja dimutasi ke sebuah unit baru dari perusahaan yang berlokasi di luar kota. Budi diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengkontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan.
Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Hal yang Budi lakukan adalah, nah ini Budinya berperan sebagai pemimpin sebuah perusahaan ya, teman-teman. Nah, coba lihat kita ke pilihannya. A ya, memberitahu kepada karyawan baru tersebut, kita ke A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Oke, ini bisa. Ini bisa ya. Ini bisa. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkan dalam setiap kerjaan kurang tepat. C. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Ini juga kurang ya, kurang tepat. D. Mengomunikasikan sasaran perusahaan. Oke, ini betul. Dan memotivasi staf untuk mencapainya. Oke. Kalau menurut saya ini jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman ya. Ini D, ini poinnya 4. Untuk yang A ini poinnya 3. Oke. Kalau misalkan ada yang beda jawabannya, boleh nanti diskusikan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Anda merupakan salah satu karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Seorang rekan kerja selalu mengikuti semua perintah atasan. Dia sering mendapat fasilitas atau kemudahan dari atasan, tetapi dia selalu mengeluh dan menceritakan kejelekan atasannya bila tidak sedang bersama atasannya. Bagaimana tanggapan Anda terkait kondisi tersebut? Oke, kita ke pilihan A. Anda juga termasuk yang sulit mengatakan tidak pada pimpinan. Ini tidak ya menurut saya. Tidak. B. Memahami, memahami karena bawahan sering kelelahan mengerjakan tugas pimpinan. Ini juga enggak. C. Seorang bawahan bisa mengambil keuntungan dari kedekatan dengan pimpinan untuk menyingkirkan rekan kerja yang lain. Nih, kurang tepat juga ya. Yang D, saya berprinsip untuk tidak mencampuri pilihan hidup orang lain. Ya, ini nih. Ya. Menurut saya jawabannya D, teman-teman. Ini jawabannya, poinnya 4. Dan kalau lihat dari sini, poin yang ketiganya itu adalah yang B, teman-teman. Yang ini nih. Ini poin ketiganya ya, yang B. Kita lanjut ke nomor 5. Suatu hari, Anda sudah merencanakan agenda penting jauh-jauh hari bersama dengan keluarga kecil Anda. Istri dan kedua anak Anda mengajak untuk pergi ke suatu tempat yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Dan itu sangat dinantikan terutama oleh anak Anda yang berusia 5 tahun. Namun pada saat yang bersamaan, saat Anda hendak siap berangkat, tiba-tiba pimpinan perusahaan menelepon Anda supaya segera berangkat ke kantor karena alasan genting, yaitu semua dokumen kantor terbakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat demikian, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini kasusnya teman-teman itu sedang berlibur ya, mau berlibur, tiba-tiba ada permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu dokumen kantornya ada yang membakar gitu ya. Kita ke jawaban yang A. Tetap berangkat ke tempat tujuan dengan memberi alasan kepada pimpinan bahwa ada sebuah agenda penting dengan keluarga. Oke, ini juga sebetulnya bisa ya, tapi kita keep dulu. B. Segera pergi ke kantor untuk melihat keadaan di kantor tempat Anda bekerja tanpa mempedulikan anak Anda yang telah menunggu lama. Ini kurang tepat ya. Usahakan kita harus bisa dua-duanya, teman-teman. Dua-duanya teratasi gitu ya. Yang C, segera pergi dari rumah Anda ke tempat tujuan lain yang searah dengan kantor sembari memberikan pengertian kepada istri Anda bahwa Anda akan segera ke kantor dikarenakan ada dokumen yang terbakar. Oke, ini bisa teman-teman ya. Jadi dua-duanya nih. D, mengatakan kepada pimpinan Anda bahwa Anda tidak bisa pergi ke kantor saat ini juga karena ketika Anda berangkat ke kantor pun Anda tidak bisa menyelamatkan dokumen yang telah terbakar dan tetap komitmen dengan keluarga untuk pergi
ke tempat tujuan. Ini kurang tepat. Kalau menurut saya ini jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman. Nah, ini 4 ya poinnya, ini 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nomor 6 nih. Rekan tim kerja Anda mengalami kecelakaan dan mendapatkan luka ringan yang membuat tangannya sulit untuk digerakkan. Di saat bersamaan, rekan kerja Anda belum menyelesaikan laporan kerjanya. Padahal laporan harus diselesaikan dan dilaporkan ke atasan Anda hari itu juga. Sehingga dia meminta bantuan Anda untuk membantu menyelesaikan laporannya, dan saat itu laporan kerja Anda juga belum selesai. Sedangkan laporan kerjanya saling terhubung dengan kerja Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kita langsung ke pilihan yang A. Membiarkan permintaan rekan kerja Anda untuk menyelesaikan laporan kerjanya ini salah ya teman-teman ya. B. Membantu rekan kerja Anda untuk menyelesaikan laporannya, oke. C. Mengajak menyelesaikan laporan kerja bersama-sama, bisa ya. D. Memberikan semangat ke rekan kerja Anda untuk menyelesaikan laporan kerjanya karena hanya mendapatkan luka ringan. Nah, ini coba teman-teman. Menurut teman-teman yang mana? Kalau menurut saya, ini kurang tepat ya. Antara B dan juga C. Tapi yang paling tepat yang C menurut saya. Kita harus tetap berkolaborasi karena kerjaannya itu atau laporannya itu saling berkaitan. Ini poinnya 4, yang B itu 3. Ya, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di tempat Anda bekerja terdapat himbauan untuk menggunakan program aplikasi komputer yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun hanya pegawai junior yang bisa menggunakan program tersebut, sedangkan pegawai senior tidak. Jika Anda adalah manajer IT di kantor tersebut, yang Anda lakukan, nah, kita langsung ke pilihan yang A. Mengajak pegawai junior untuk mau mengajarkannya ke pegawai senior. Ini bisa ya teman-teman ya? Bisa. B. Memotivasi pegawai senior agar mau belajar program tersebut. Wah, ini cuma memotivasi aja, tidak ada action. C. Mempelajari program tersebut kemudian mengajarkannya ke senior. Ini tidak ya. D. Mengadakan pelatihan. Nah, ini ya, program aplikasi tersebut di kantor. Ini bisa ya teman-teman. Untuk soal nomor 7 ini menurut saya yang D ya. D. Ini skornya 4 dan yang A ini ya, skornya ini 3. Oke. Gitu. Kita lanjut ke nomor 8. Anda diikut sertakan dalam sebuah tim pada perusahaan. Tiba-tiba Anda diberikan tugas khusus oleh ketua tim dalam menyelidiki sebuah rahasia yang menguntungkan bagi perusahaan. Tindakan Anda adalah, oke, kita ke pilihan A dulu. A. Menyelidiki ke tempat sumber rahasia itu. B. Mendekati orang yang berkaitan dengan rahasia itu. Oke, ini A sama B bisa ya teman-teman. C. Menghubungi teman yang bisa membantu mendapatkan rahasia itu. Ini salah karena kan itu bersifat rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mencari informasi di internet. Untuk pilihan D juga salah, antara A dan juga B. Kalau melihat kasus di atas, menurut saya ini jawabannya A teman-teman ya. Jadi menyelidiki langsung ke tempat sumber rahasia itu. Ini poinnya 4, sebentar. Poinnya 4, yang B itu poinnya 3. Gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Salah satu anggota tim Anda telah melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kekurangan pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, yang akan Anda lakukan adalah, nah ini ada kesalahan dari anggota tim gitu ya. Kita langsung ke pilihan yang A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Nah, ini menurut saya tidak ya. B.
Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Oke, bisa. Yang C ya, mengundang ahli IT untuk memberikan pelatihan informasi cara penggunaan teknologi. Oke, bisa. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Salah ya. Ini antara B dan juga C. Kalau menurut saya ini yang paling tepat adalah yang C, memberi pelatihan teman-teman. C ya, ini 4 poinnya. Ini poinnya, yang B itu 3. Ya. Terakhir nomor 10. Anda adalah salah satu korban yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat dengan luka trauma dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik, namun masih meninggalkan bekas trauma psikis yang mendalam. Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting, keluar daerah yang dimana hanya bisa dilalui dengan pesawat. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, dia udah trauma ya karena pernah kecelakaan gitu. Kita langsung ke pilihan A, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Oke, bisa. B, menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN. Bisa, karena di sininya ASN ya. C, menerima tugas penuh semangat dan siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Oke, juga bisa ya. D, tetap menuruti perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang diperlukan saat dinas nanti. Oke, menurut saya ini antara A dan B ya. Karena di sini menyelesaikan gitu. Ini hanya menerima saja, jadi kurang tepat. Yang C dan D juga tidak. Antara A dan B, teman-teman. Tapi untuk soal ini menurut saya karena di sininya adalah ASN ya. Yang B berarti teman-teman yang paling tepat. Ini skornya 4, ini 3 gitu. Nah, bagi teman-teman yang jawabannya beda, boleh nanti didiskusikan bersama di kolom komentar ya, teman-teman. Dan mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas tipe soal kompetensi yang lain. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like dan di komen untuk videonya. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.